Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel saya, Komari Kondes. Yang saya dulunya botak pada tahun kemarin. Sebelumnya saya minta maaf kalau suara saya serak. Di sini saya kedapatan membuat tugas, yaitu mereview buku yang disukai. Di kesempatan tugas review buku pada kali ini, saya ingin mereview jujur, yaitu tentang buku yang saya baca 2 minggu yang lalu dan sekarang sudah tamat, yaitu saya membaca Special Edition One Piece volume 99, yaitu ini. Seperti ini bu covernya. Banyak hal yang ada di dalam buku-buku ini dan saya sangat suka. Sebelumnya kita kenalan dulu nih bersama penulisnya, yaitu beliau yang bernama Eiichiro Oda. Beliau adalah seorang mangaka dari Jepang yang sudah sangat terkenal, yaitu yang terutama dalam manganya, yaitu yang bernama One Piece. Dan beliau sudah sangat terkenal dalam kalangan animekers atau wibukers yang disebut pemaruk wibu. Beliau sudah banyak membuat tercengang warga internet, seperti dalam serial animenya yang sudah menyentuh 1000 plus episode, bisa juga hampir menyentuh 1500 episode. Dan pada serial anime ke munculnya Luffy Gear 5, itu membuat media internet sangatlah rusak parah, karena dengan ramainya itu membuat seluruh internet mengalami down selama 3 hari. Dan itu pada volume 103. Kita membahas volume 99 sebelum masuknya ke pertarungan Luffy Gear 5. Beliau juga orang yang sangat perfeksionis. Dia juga bekerja keras. Awal karirnya dia merintis sebagai seorang mangaka kecil, yaitu sebagai manga dari anime-anime zaman dahulu. Beliau sangatlah suka menggambar pada waktu itu. Beliau sekarang umurnya sudah memasuki 65-an, dan beliau masih sanggup membuat anime sekarang ini, dan juga beliau membuat semua warganet memiliki ketertarikan sendiri pada anime ini, termasuk karakternya yang sangat unik-unik, yaitu ada yang lehernya panjang, ada yang lehernya belayot-belayot. Dan juga beliau ini sudah menikah, dan beliau mempunyai adik. Dan untuk sebelum kita memasuki 3 hal atau mungkin 5 hal atau lebih, karena banyak sekali yang saya dapat dan saya suka dari volume 99 ini. Dan let's go, kita masuk ke babak hal-hal yang sangat bagus atau sangat layak untuk dibaca. Nah guys, jadi kenapa sih aku pengen banget nge-review ini? Karena salah satu keunikan yang pertama atau hal yang penting saya dapat, yaitu sini saya tunjukin. Saya mendapatkan poster dari manga ini. Terlihat, ini adalah kru dari bajak laut si MC, yaitu yang bernama Luffy.
Dan untuk hal-hal lainnya yang saya suka adalah seperti awal dari cerita ini, yaitu ketika si MC Luffy dia menjalani sebuah untuk bertarung dengan bos terakhir yang bernama Kaido. Untuk mencapai ke sana, dia yaitu Luffy bersama si teman-temannya yang berisi Zoro, Nami, Usopp, dan juga Sanji, Chopper, dan lain-lainnya. Jadi sebelum masuk di sini ya guys ya, ini masih perjalanan yang sangat sulit bagi teman-temannya. Kenapa bisa? Karena ternyata Kaido mempunyai kru juga dan berisi anggota-anggota yang sangat kuat. Namun dengan tekad si MC dan juga teman-temannya untuk mengalahkan Kaido ini, dia pun ingin tetap melanjutkan pertarungannya. Dan itu alasan kedua, kalian harus baca. Untuk alasan ketiga, dalam serial manga ini pada volume 99, saya sangat suka dalam pertarungannya. Seperti pada halaman 1 sampai 50, yaitu awal teman-teman si Luffy untuk membukakan jalan untuk si Luffy agar bisa naik ke atas, agar bisa melawan Kaido dan juga sekutunya. Awal-awal kita diperlihatkan yaitu temannya yang bernama Nami, dia perempuan, dia mempunyai elemen petir, dia melawan anggota salah satu Kaido guys. Dan itu sangatlah kuat hingga suatu itu Nami kewalahan guys sama si Usopp. Untungnya Nami masih mempunyai kekuatan terakhir untuk melawannya, tetapi musuhnya tidak mati guys. Ternyata cuma pingsan, tapi itu sangat membantu untuk Luffy agar bisa lanjut terus ke yang lain. Dan juga untuk pertengahan cerita yaitu pada halaman 51 sampai 120-an. Itu awal mula musuh yang kuat-kuat itu berdatangan guys. Untungnya Luffy mempunyai aliansi, dan aliansi itu bernama Aliansi Trafalgar The Law. Dan untuk nama-nama yang aliansi itu ada Law, ada Kid, dan juga ada Rayleigh. Dan sesampainya di sini, si Luffy dan aliansinya bertemu musuh yang sangat kuat. Tetapi saya kaget pas pertama kali baca ini. Soalnya saya kira bakalan susah pada pertengahan chapter ini. Dan pas saya lihat itu ternyata Luffy dan kawan-kawannya bisa meratakan dengan mudah. Padahal di sana musuhnya juga kuat loh guys. Bayangkan. Berarti Luffy itu sekuat itu guys. Makanya saya suka sama karakternya juga. Dan juga pada hampir terakhir memasuki ke bos terakhir yaitu yang bernama Kaido, si Luffy berjalan, tapi tiba-tiba itu pas saya baca dihadang guys, temboknya itu nggak bisa ditembus. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Dia dibantu oleh temannya si Rayleigh guys. Dia itu Marco, si Phoenix. Dia kekuatannya punya Phoenix guys, atau sayapnya gini. Dia api biru juga. Dan itu si Marco ngorbanin salah satu kekuatannya guys untuk membuka si Luffy ke Kaido. Dan itu si Marco akhirnya membukakan jalan dengan kekuatannya kira-kira seperti ini guys.
Itu. Dan selanjutnya si Luffy akhirnya masuk guys ke paling atas, yaitu bertemu dengan Kaido. Si Kaido pun menunggu dengan bahagia karena dia menemukan lawan yang setara dengannya. Mentang-mentang bondinya, kan ada sistem bondi ya di One Piece ini, dan itu keunikan, salah satu keunikan juga ada sistem bondi yang dimana kalau orang ini mengalahkan bondi yang lebih besar, bisa jadi mendapatkan bondinya itu. Dan bondi Luffy sekarang yaitu 1,5 M dan Kaido 2,3 M. Dan Kaido pun menunggu pertarungan itu guys. Dan sesudahnya sampai di atas, dia ternyata ditemani 4 orang guys, yaitu bersama aliansinya. Yaitu yang pertama adalah ya si Luffy-nya, Zoro, yaitu si kepala hijau atau 3 pedang. Kemudian Lau, dia mempunyai kekuatan bisa meneleportasi orang. Dan Kid, yaitu dewa magnet. Dan sesudah sampai di atas, terjadilah, dan ini keunikan keempat yang saya sebut tadi. Berapa ya saya lupa aku. Pokoknya keempat, saya sangat kaget guys sama pertempuran terakhir ini. Saya melihat banyak sekali pertarungan. Yang awalnya pertarungan ini belum sepanas nantinya ya. Awalnya cuman melawan dengan kekuatan biasa, ninju yang Luffy ninju, yang Zoro hanya menggunakan 2 pedang, belum menggunakan ketiga pedangnya. Dan si Lau belum serius mengeluarkan teleportasinya, dan juga Kid belum menggunakan dewa magnetnya. Dan susahnya sampai ke tengah pertempuran, si Kaido ini guys, tiba-tiba ya dia mengeluarkan transformasi naganya guys. Kan dia kan punya buah namanya itu buahnya namanya buah naga, bukan buah naga itu ya guys ya. Nah jadi dia itu bisa berubah guys, berubah jadi naga. Dan itu juga sangatlah membuat hampir tim Luffy kewalahan dengan kampanye yang biasa ya. Untungnya akhirnya si Luffy ini dan teman-temannya serius guys. Yang Luffy mempunyai gear 1, gear 2, gear 3, dan gear 4. Dia mempunyai gear 4 doang, yang 5 belum, masih di manga selanjutnya. Untuk keempat, dia mengeluarkan guys. Dan juga teman-temannya yang seperti Zoro akhirnya mengeluarkan 3 pedangnya, yaitu pedang-pedang legendaris. Lau yang mulai serius dengan jurus rahasianya yaitu menusuk jantung. Bisa jadi jika orang biasa terkena skill itu, maka dia akan langsung mati. Tetapi ini bukan orang biasa yang dilawan guys. Dan juga si Kid mengeluarkan dewa magnetnya guys. Nah sesudahnya itu kan Kaido juga punya teman ya, tiba-tiba datang gitu temannya, itu bernama Big Mom gitu. Dia juga kuat guys, mempunyai 2 awan, jurusnya itu sangat kuat. Satunya awan petir, satunya awan matahari guys. Jadi kayak apa ya, hujan sama nggak hujan gitu loh guys, matahari sama abu-abu gitu pokoknya. Nah sesamanya di situ terjadilah pertempuran epic. Dan Luffy memulai dengan tunjuannya dengan tinjuannya yang sangat jurus. Terus kemudian Zoro yang mengeluarkan Emma, pedang legendarisnya itu yang membelah pulau menjadi 2 guys, seperti ini. Jika ini dibelah shred, jadi akan pecah tes gini. Dan saya pun sangat menggantung guys, karena ini manga kan seharusnya berlanjut gitu guys. Jadinya saya berhenti pada pertumbuhan epic itu karena sudah habis guys, sudah tamat. Dan saya untuk kelima ya, saya jangkepin saja. Keunikan satunya adalah karakternya sangatlah konyol sekali guys. Ada karakter yang mempunyai seperti ular yang sangat panjang guys.
dan juga ada yang seperti bentukannya itu seperti kuda, dan seperti inilah tampilannya guys. Nah ini saya sangat unik sama karakternya. Yang saya cermati di buku ini adalah jangan haus akan kekuatan, karena kekuatan itu sendiri yang akan menghancurkanmu. Dan juga janganlah berkecil hati atau rendah hati ataupun tidak percaya diri, karena sesuatu itu yang membuat kita tidak bisa maju. Itu yang saya bisa dapatkan dari dan sekian yang saya review jujur dari awal. Ya saya sangat approve lah sama manganya Eiichiro Oda ini, karena sangat bagus sekali guys. Saya suka ngikuti One Piece juga kan, makanya saya membaca ini. Dan itu saja guys yang bisa saya review. Saya Arya dari kelas TCA 4 yang sekolah di Skomda. Dalam tugas review buku ini, saya sangatlah bagus dengan buku ini. Saya rating 10/10. Jadi jika kamu penggemar One Piece, maka bacalah One Piece volume 99 ini, karena sangat bagus guys. Harganya juga terjangkau kok, tidak terlalu mahal, dan juga sangat cocok untuk kalangan-kalangan muda yang berdompet secukupnya. Sekian dari saya, Komari Gondes, yang saya botak pada tahun lalu. Saya sangat berterima kasih untuk guru saya, yaitu Bu Navita. Dan untuk bagi yang melihat ini, saya juga berterima kasih untuk sudah melihat channel saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next. Goodbye in my channel.